Selamat bertemu kembali, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga damai dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudariku sekalian. Seperti biasa, setiap hari Minggu kita berbagi permenungan satu dua pokok refleksi untuk memperkuat iman kita, untuk meneguhkan pengharapan kita. Dalam situasi wabah seperti ini kita membutuhkan makanan rohani, makanan yang berasal dari sabda Tuhan. Maka saya dengan gembira sekali berbagi satu dua permenungan. Minggu ketiga masa Paskah, kita akan mendengar bacaan Injil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Kisah tentang dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Perikop ini sangat indah, berbicara banyak hal yang sangat menyentuh kehidupan kita setiap hari. Saya ingin berbagi 4 pokok pikiran. 4 pokok pikiran ini saya temukan di dalam bukunya Carlo Kardinal Martini, Uskup Agung Milan. Dia seorang ahli kitab suci dan dia membuat komentar atas perikop ini indah sekali. Dalam bukunya Aku Percaya Akan Kehidupan Kekal. Carlo Kardinal Martini memberi 4 pokok pikiran yang kita jadikan sebagai bahan permenungan kita juga. Saya mau berbagi tentang 4 pokok pikiran ini dengan bahasa yang sederhana dan dari sudut pandang yang lebih rohani, lebih spiritual. Baik, yang pertama, perikop ini berkisah tentang jalan atau perjalanan. Kisah ini dibuat dan dikembangkan dalam konteks perjalanan. Artinya, dalam satu pengalaman perjalanan, pergi atau berjalan keluar dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka keluar dari pusat iman menuju ke satu tempat tertentu. Nah, kita ingat apa yang dikatakan dalam perikop ini. Pada kalimat pertama dikatakan, pada hari itu juga dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung. Kampung itu bernama Emmaus. Santo Lukas selalu berbicara tentang Yesus yang mengadakan perjalanan. Atau katakanlah Yesus sedang dalam perjalanan. Sehingga kalau kita membaca Injil Lukas, selalu diawali dengan perkataan ini atau konteks ini, perjalanan, dalam perjalanan. Nah, Lukas sangat menekankan aspek ini, aspek perjalanan. Demikian juga di dalam Kisah Para Rasul, Lukas juga menekankan aspek ini bagi seorang Katolik, orang beriman. Orang beriman untuk Lukas adalah mereka yang sedang berziarah, mereka yang sedang dalam perjalanan, berjalan ke suatu tujuan, ke suatu tempat tertentu. Nah, ini diyakini oleh Lukas. Ketika Yesus menemui mereka di tengah jalan, mereka berhenti. Lalu mereka berdialog. Dan kemudian setelah berdialog, mereka berjalan lagi bersama-sama. Dan ini untuk Lukas dikisahkan sangat detail, sangat terperinci. Dan menarik kalau kita coba baca dan coba renungkan itu. Ya, Yesus berjalan bersama mereka. Jadi ada gerak fisik yang diperlihatkan. Ya, gerak fisik ini adalah gambaran tentang gerak spiritual dalam rencana Allah kepada setiap orang. Allah sangat menghargai pengalaman iman dalam perjalanan, dalam ziarah, dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi bisa dikatakan bahwa hidup manusia beriman adalah satu dinamika, satu gerak fisik, dan sekaligus satu gerak spiritual menuju suatu tujuan yang pasti, suatu pribadi, yaitu kepada Yesus sendiri. Dan dalam perjalanan itu, Allah dalam diri Yesus datang dan mendampingi kita. Dan kita dalam perjalanan itu,
ya, berjumpa dengan Yesus. Ini adalah makna perjalanan, berjalan menuju Emmaus. Meskipun dalam hidup, dalam perjalanan, dalam ziarah, kadang kita berhenti, kita terhenti karena putus asa, karena gagal, karena kecewa, atau galau dengan banyak beban dan persoalan. Banyak kali juga harapan-harapan dan cita-cita kita tak terwujud baik dan tak terwujud dengan jelas. Tapi itu gerak fisik. Jangan lupa bahwa dalam diri kita ada dimensi ilahi, ada dimensi rohani yang mendorong, ya, gerak ilahi ini yang mendorong supaya gerak fisik kita jangan terhenti. Dimensi di mana ada pancaran kehadiran Allah di dalam diri kita. Sehingga sangat tidak layak, sangat tidak bagus, sangat tidak pantas, ya, orang tinggal diam dalam rasa kecewa, orang tinggal diam dalam rasa gagal, rasa marah, dan rasa negatif lainnya yang menghalangi pertumbuhan hidup seseorang. Rasa negatif yang menghalangi, yang membatasi perjalanan perkembangan diri. Rasa negatif yang membuat kita tidak berkembang. Rasa dan beban negatif yang membuat kita cuma bergerak secara fisik, tubuh. Kita bergerak, kita hidup, tetapi roh tidak. Tidak ada arti spiritual atau daya ilahi yang ada di dalam diri kita tidak bergerak, tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Sehingga kita menjadi tidak seimbang. Nah, dalam situasi seperti ini, seperti dua murid yang berjalan ke Emmaus, Yesus menghampiri mereka. Mereka berhenti, mereka berdialog. Lalu dalam dialog itu, mereka berjalan lagi dan berjalan bersama-sama. Ini yang indah. Sehingga Yesus datang supaya kita membuka diri pada Yesus. Ia ada dan ada berjalan bersama-sama. Bahkan akan sangat bersemangat. Kita akan bangkit. Kita akan penuh sukacita. Dan kita akan penuh harapan dan penuh semangat untuk melanjutkan perjalanan bersama Yesus. Dan ini kerinduan Yesus, ini keinginan Yesus untuk mendampingi kita supaya kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, kita tidak galau, kita tidak tinggal di dalam perasaan-perasaan negatif itu yang memang kita alami dalam perjalanan hidup, dalam ziarah hidup kita. Itu poin pertama. Poin kedua, hospitalitas. Ramah tamah. Ini kualitas manusiawi yang paling istimewa untuk mengatasi segala ketakutan dalam perjalanan, dalam ziarah hidup. Lukas coba mengungkapkan itu dengan sangat indah. Dia katakan demikian, tinggallah bersama kami, sebab hari sudah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Dan dua murid ini mengatakan kalimat ini kepada Yesus dengan mendesak. Mereka mendesak kepada orang asing karena mereka belum mengenal Yesus. Mereka mendesak kepada orang asing ini untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan ini dalam perjalanan tadi, ketika mereka mendengar, mengalami dan merasakan pendampingan Yesus, hati mereka menjadi terbuka. Hati mereka menjadi bergembira. Ya, mereka tidak lagi mencurigai. Perasaan-perasaan negatif tadi akan pergi dengan sendirinya. Keramahan mereka bertumbuh dan berkembang. Jadi segala ketakutan dan rasa negatif tadi lenyap. Mereka justru berani membuka diri kepada harapan baru. Berani membuka diri pada cara berpikir yang baru dan berani menerima orang baru ini. Mereka belum kenal, tetapi mereka berani mengundang Yesus untuk masuk, untuk tinggal. Dengan alasan hari sudah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Artinya, keterbukaan atau hospitalitas ini, ramah tamah mereka itu membentuk satu persaudaraan baru yang tumbuh dalam gerak fisik dan gerak spiritual mereka. Teks ini juga adalah satu undangan untuk kita agar kita membuka diri, menerima Yesus ke dalam hati, menerima Yesus ke dalam hidup kita, menerima Yesus ke dalam rumah kita. Kita bisa lihat bagaimana mereka dengan menerima Yesus, mereka menemukan diri secara baru.
ada suasana hati yang berbeda, ada suasana batin yang berubah, dan juga ada perubahan cara melihat diri, cara melihat kehidupan, dan cara melihat bagaimana perjalanan ziarah hidup mereka itu. Jadi ketika Yesus ada bersama mereka, ada perubahan yang terjadi, gerak spiritual yang membuat gerak fisik, gerak rohani akan berbeda dan penuh arti. Jadi gerak rohani kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidup kita itulah yang memberi makna terhadap kegiatan, rutinitas kehidupan kita setiap hari. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, pemecahan roti. Pemecahan roti punya arti simbolis yang sangat manusiawi dan historis. Berpartisipasi dalam pemecahan roti lebih bermakna daripada keramatamahan yang mereka perlihatkan dalam perjalanan dengan Yesus, yang mereka perlihatkan ketika mengundang Yesus masuk ke dalam rumah mereka. Jadi mereka berpartisipasi, berbagi, dan makan bersama, mengubah perjalanan, gerak fisik, dan hospitalitas menjadikan mereka sungguh bersaudara. Artinya, makan bersama, pemecahan roti ini ibarat sebuah perjanjian, sebuah ungkapan persahabatan yang konkret. Jadi Santo Lukas mau katakan bahwa Ekaristi sungguh menjadikan perjalanan hidup dan kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain memiliki daya keselamatan, memiliki daya persaudaraan dengan Yesus. Dan ini yang ingin ditonjolkan oleh Lukas ketika ada pemecahan roti. Jadi Lukas mau katakan bahwa gerak fisik kita, perjalanan, ziarah hidup, dan segala kebaikan yang kita perlihatkan kepada orang lain akan sangat kuat, akan diperteguh, akan menjadi kekuatan keselamatan ketika kita membawanya itu ke dalam perayaan Ekaristi. Sehingga Lukas mau katakan bahwa hidup tidak cukup hanya gerak fisik, kita berjalan, sibuk ke sana kemari. Begitu juga hidup tidak cukup hanya dengan beramah-tamah, berbuat baik, membantu, menerima sesama, bahkan menerima Yesus. Tapi perlu semua itu dibawa ke meja Ekaristi, dibawa ke dalam perayaan Misa Kudus. Sehingga penting sekali kita ikut berpartisipasi di dalam Misa Kudus. Kita penting sekali untuk merayakan Ekaristi agar semua pengalaman manusiawi kita bawa di dalam perayaan Ekaristi dan diberkati, ya, diberi makna ilahi, sehingga setiap perjalanan hidup, setiap pekerjaan atau kegiatan apa saja memiliki nilai keselamatan, tidak hanya gerak fisik, tetapi ada gerak spiritual di dalam. Sehingga tanpa misa, tanpa Ekaristi, orang ateis atau mereka yang tidak mengenal Tuhan juga bisa berbuat baik. Mereka bisa menziarahi hidup dan mereka bisa beramah-tamah dengan orang lain. Tetapi sebagai orang beriman, misa, merayakan Ekaristi adalah puncak perayaan kehidupan itu sendiri. Sehingga dalam Ekaristi kita akan temukan, ya, kita akan temukan hati kita yang berbeda. Kita akan alami, kita akan dapat, ya, kita akan dapat menziarahi hidup ini dengan satu gerak yang berbeda, ya, dengan satu dorongan yang berbeda. Jadi gerak fisik penuh arti spiritual, penuh makna keselamatan. Itulah mengapa penting sekali Ekaristi bagi kita orang Katolik. Meskipun sekarang kita ikut secara online, tidak masalah, ya. Pada saatnya kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Sekarang mungkin kita terima secara spiritual. Baik, itu yang ketiga tentang pemecahan roti. Yang keempat, tentang mata terbuka. Mata terbuka berlawanan dengan mata tertutup. Mata yang tidak bisa melihat, yang buta, yang tidak bisa mengenal orang lain.
Ya, kita ingat pengalaman Maria Magdalena yang tertutup matanya, yang tidak bisa membedakan antara Yesus dan penjaga taman. Maria tidak bisa mengenal Yesus karena air mata penyesalan masa lalu, karena penderitaan, dan karena niat pencaharian akan Yesus yang mungkin keliru. Sehingga dia tidak bisa membedakan antara Yesus dan penunggu taman. Demikian juga dengan pengalaman dua murid ini. Bagaimana kedua murid ini dengan sekian waktu ada bersama Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan suara, gaya bicara, ciri-ciri fisiknya pun tertutup untuk mereka, tidak mampu mereka kenal. Artinya, kebersamaan mereka selama 3 tahun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Mereka menjadi buta, tak sanggup mengenal Yesus karena sudah kehilangan seluruh harapan dan semangat. Mereka sudah kehilangan gairah hidup, mereka sudah putus asa, mereka kecewa, dan mereka membiarkan diri mereka dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif. Perasaan-perasaan itu yang menutupi mata mereka untuk mengenal kehadiran seorang yang mengasihi mereka. Sehingga ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mata mereka terbuka. Mata tertutup karena kecewa, karena cemas, karena takut, karena putus asa. Sehingga Yesus memecahkan roti itu, Yesus memberikan mereka roti, Yesus membagi-bagi roti itu, memberikan dirinya sendiri, dan pada saat itu mata mereka terbuka. Dan itu yang bisa terjadi dengan hidup kita. Apakah sekarang mata kita tertutup oleh apa? Kita dipenuhi oleh rasa kecewa, rasa marah, rasa takut, rasa cemas? Atau kalau kita bawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, mata kita akan terbuka. Kalau kita membawa semuanya itu dalam perayaan Ekaristi, di dalam misa, di dalam doa, Tuhan akan memberi kekuatan dan harapan baru. Tuhan akan mengangkat dan menguatkan hidup kita. Tuhan akan memberikan jalan yang hijau, ya, jalan yang datar, jalan yang penuh pengharapan, penuh kekuatan. Bahwa kita, ya, kita selalu dicari. Setiap pribadi selalu ditemui oleh Tuhan, selalu didampingi oleh Tuhan, karena Tuhan menyayangi setiap pribadi dan Tuhan memberikan seluruh dirinya kepada setiap pribadi. Sehingga siapa saja yang berjalan, berziarah, dengan berbuat baik bagi orang lain, dengan menerima kekuatan Yesus melalui Ekaristi, matanya akan terbuka bahwa dia sangat dikasihi oleh Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh pekerjaan, seluruh niat baik, semua keluarga, seluruh cita-cita dan harapan hidup senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.